Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendrik Ibanez di dalam channel SSK. Kali ini kita akan coba cerita singkat bersama ibu kita, Ibu Siti Hajar ya. Ibu Siti Hajar. Kali ini kita akan membahas fardu kifayah. Wah, hai penonton, udah lama sekali kita nggak buat konten. Kali ini kita buat konten malam ini mengenai fardu kifayah ya. Jadi ada seseorang ataupun dari tim kami atau penonton-penonton kami juga menanyakan tentang fardu kifayah. Jadi saya nggak tahu, jadi kita tanya kepada orang yang mengerti atau yang bidangnya lah ya, seperti itu ya. Assalamualaikum Bu ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, begini Bu, kami mau menanyakan kepada Ibu bagaimana cara cara adab memandikan jenazah. Karena begini Bu, saya pernah melihat ada orang memandikan jenazah itu dia seperti memandikan orang hidup ya, kuat-kuat gitu. Jadi kalau dicoba, ada salah satu yang menegurnya, katanya tidak apa-apa. Apakah memandikan jenazah itu pelan-pelan, apakah kuat-kuat, itu bagaimana kira-kira Bu? Saya tidak tahu. Tolong penjelasannya dari Ibu untuk penonton saya. Ya, kalau bagaimana ya? Iya. Kalau masalah mayat ini, memandikan mayat, Iya Bu. itu adalah hukumnya fardu Fardu kifayah. kifayah. Artinya fardu kifayah itu adalah ada aja satu orang yang mensolatkan jenazah, berarti yang lain tidak ikut. Iya. Yang lain yang tidak ikut itu tidak berdosa. Iya. Kalau tidak ada satupun yang memandikan mayat, maka berdosalah orang yang satu kampung itu. Oh iya. Ya. Jadi adab dalam memandikan mayat itu, iya Bu, seharusnya kita itu kalau menyiram mayat itu nggak boleh gitu, ya kan? Kita harus pelan-pelan, tak boleh tinggi-tinggi, rendah. Menggosoknya pun harus pelan-pelan. Kenapa demikian? Iya Bu. Kenapa Karena demikian Bu? walaupun si mayat ini sudah kita katakan meninggal, sudah meninggal, nggak ada nyawanya lagi. Iya. Dia masih merasa ya Bu ya. Satu helai benang aja, satu helai rambut itu dia merasa berat, merasa sakit. Jadi itu beratnya ya. Jadi makanya kita menggosok disabuni, tak boleh kuat-kuat seperti memandikan orang hidup. Oh iya. Jadi kita dengar sendiri kan, memandikan jenazah itu saya banyak melihat memandikan jenazah. Bukan berarti saya menyalahkan ya, saya tidak orang yang berpengalaman, tapi apa yang saya lihat menurut saya salah, saya tidak protes karena saya tidak orang berilmu. Apa yang saya lihat yang salah, saya bertanya kepada orang yang mengerti. Ada satu pengalaman yang sudah saya lihat, orang memandikan jenazah itu, yang pertama menyiramnya sembarangan, yang kedua dia menggosoknya seperti menggosok orang hidup. Dari situ saja sudah, kata ibu kita tadi, salah. Yang kedua, itu si mayat walaupun dia sudah meninggal, sebenarnya dia masih, rasa itu masih ada. Jadi kalau kita gosok kuat-kuat, jadi dia merasa masih tersakiti. Apa yang seperti yang sudah dijelaskan Ibu Siti Hajar tadi, kita sudah dengar. Pernah saya lihat orang memandikan jenazah itu, cara nyiramnya ya, dia ambil air, dia pakai tangan kiri. Ini tangan kiri ini untuk najis. Kalau bisa kita tangan kanan. Ya, tapi saya nggak protes. Kenapa? Saya tidak orang berilmu. Saya bertanya kepada orang-orang yang mengerti gitu. Jadi Bu, kalau memandikan jenazah ini, kira-kira Bu, apakah dia ditutup pakai kain baru kita siram? Apakah tidak, kalau ditutup kita siram? Bagaimana? Seharusnya kalau memandikan mayat itu kan kita tutup. Iya. Di atas kain itulah kita menyiram. Kenapa demikian? Iya. Karena kalau kita buka, walaupun sudah tidak ada nyawanya, dia merasa malu. Oh iya.
merasa malu. Waktu menggosoknya, kita sabuni itu menggosoknya itu kan, Iya. kita membukanya itu membuka apa alas badannya tadi pun nggak boleh sembarangan. Iya. Nampak auratnya dia merasa malu. Iya. Kayak mana kita kalau nampak aurat kita kan malu juga. Iya, malu. Nah, si mayat ini malu juga nampak auratnya. Iya. Makanya kita tutup pakai kain. Iya. Pakai kain panjang baru kita siram. Nah, itu adab memandikan jenazah ya, kawan-kawan ya. Yang pertama, jangan sembarangan menyiram. Yang kedua, itu harus kita lapis dengan kain baru kita siram. Itu pun jangan pakai tangan kiri. Iya. Ini untuk najis ya, untuk cuci sana sini ya udah tahu sendiri kan untuk cuci apa. Nah, ya kok bisa tangan kanan. Gosoknya itu kalau bisa pelan-pelan ya, seperti anak bayi lah ya Bu ya. Yang penting kan bisa bersih gitu ya. Jangan digosok gini macam mandikan orang hidup. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, jadi beda dia main. Nah, jadi memandikan jenazah itu kayak harus lembut ya. Nah, yang selanjutnya gini Bu, ada di salah satu kampung yang bukan di sini, bukan di mana, itu rahasia saya ya, rahasia. Di salah satu kampung ini ada orang kecelakaan. Meninggalnya. Iya, dia meninggalnya, maaf cakapnya ya, dia meninggalnya sangat tidak wajar. Kecelakaan, tubuh hancur gitu ya. Ya maaf ya, bukan buka-buka aib ya. Tubuhnya hancur. Tahu-tahu Bu, setelah jenazah ini dibawa ke rumah, ini si Mudim tadi tidak mau memandikan. Alasannya ya berbagai macam alasan lah. Nah, semua tidak ada yang sanggup memandikan. Karena mungkin ya, kita cerna pakai logika ya. Mungkin karena si jenazah tadi sudah hancur ya, maaf cakapnya ya. Nah, itu kira-kira hukumnya bagaimana lah Bu kalau kayak gitu? Semua pada menolak semua. Iya, ini jenazahnya perempuan, tapi di akhir itu ada satu orang laki-laki yang sanggup memandikannya. Nah, dia kan Bu perempuan, jadi laki-laki lah yang memandikannya. Jadi bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana dibilang? Bukan muhrim dia. Iya, bukan muhrim dia. Bukan muhrim dia. Yang seharusnya si mayat ini tadi adalah perempuan, yang memandikannya harus perempuan. Ya. Kalau laki-laki, ya laki-laki lah yang memandikan. Iya. Nah, ini ceritanya begini Bu ya. Memang si laki-laki ini pun tidak mau ya kan. Iya. Si laki-laki ini pun tidak mau. Tapi salah satu ucapan beliau, ini semua tidak ada lagi yang mau memandikan. Jadi kalau ini tidak kita mandikan, semua kita berdosa katanya. Iya, benar ya Bu? Ya, satu kampung. Ibu-ibu, laki-laki dan perempuan berdosa. Jadi ada salah satu laki-laki yang bertindak memandikannya, sedangkan itu tidak muhrimnya. Nah, ini tadilah Bu yang perlu kita bahas. Memang kalau dari segi hukumnya bukan muhrimnya ya Bu ya. Iya, tapi dia unsur keterpaksaan gitu kira-kira Bu. Dia kan unsur keterpaksaan gitu. Berat mempertimbangkannya ya Bu ya. Bagaimana dibilang? Tak pernah saya dengar. Oh iya. Tak pernah saya dengar. Ya. Kalau laki-laki itu memandikan mayat perempuan. Iya ya, unsur keterpaksaan. Karena. Tapi kalau mamanya sendiri bagaimana Bu? Kalau mamanya sendiri, kalau mamanya itu memang umpama saya mampu dia memandikannya. Mama saya sendiri, saya yang tidak mau, tapi bukan muhrim gitu. Kalau mama sendiri nggak apa-apa. Jadi intinya atas kejadian yang saya ceritakan, intinya satu ya, kalau kita cari mudimnya harus mudim yang sebenar-benarnya ya, maaf ya. Harus mudim yang sebenar-benarnya. Kita cari mudim yang tua, cari juga mudim yang muda. Kerjasama. Jadi mudim yang tua ini kadang dia bukan tidak berani memandikan. Kalau orang tua itu darahnya sudah lemah. Jadi dia kalau menengok darah, jantungnya lemah. Jadi harus ada juga mudim yang muda. Jadi kalau kita membentuk mudim itu, kita harus kompromikan matang-matang. Ada mudim yang tua, ada mudim yang muda. Suatu saat mudim yang tua tidak bisa, yang muda ada. Kira-kira yang muda ini berani tidak memandikan jenazah yang kondisi seperti itu? Kan itu
Nah, kalau tidak berani, ya akhirnya ujung-ujungnya dosa semua. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ada seseorang memandikan jenazah perempuan yang sedang maaf cakapnya hancur. Dia unsur keterpaksaan. Unsur keterpaksaan karena sudah tidak ada lagi yang memandikannya, laki-laki yang perempuan tidak ada lagi yang memandikannya, dari pihak keluarganya tidak ada juga, maka bertindaklah satu orang laki-laki. Tapi tidak saya bilang ya, itu rahasia saya. Nah, kan sulit mempertimbangkannya kan. Dimandikan itu bukan muhrim, tidak dimandikan kita semua berdosa. Sulit mempertimbangkannya. Jadi kawan-kawan lah yang mempertimbangkannya. Jadi intinya seperti yang saya bilang tadi, carilah mudim yang sebenar-benarnya, cari mudim yang tua, cari mudim yang muda. Begitupun perempuan, cari mudim perempuan yang tua, cari juga mudim perempuan yang muda, dan dikompromikan. Sanggupkah suatu saat beliau memandikan orang yang kecelakaan, yang dalam keadaan hancur? Jika beliau sanggup, barulah kita sahkan dia jadi mudim. Kalau dia tidak sanggup, kita harus berusaha mencarinya, karena nggak mungkin kita ini meninggal dalam keadaan baik-baik saja. Itu nggak mungkin. Suatu saat pasti kita menjumpai seseorang yang meninggal di luar apa ya, udah tahu sendiri ya kalau kecelakaan kayak mana. Kecelakaan itu pun bukan kemauan dia. Karena yang kecelakaan itu pun bukan kemauan dia, memang itu sudah ada. Cuman itu saya pernah satu sisi melihat di suatu perkampungan. Saya tidak ucapkan kampungnya di mana, saya tidak ucapkan orangnya siapa, itu rahasia saya. Gara-gara jenazahnya hancur, mudimnya mundur, laki-laki mundur, perempuan mundur, tidak ada yang sanggup memandikannya, maka bertindaklah satu orang laki-laki, anak remaja yang sanggup memandikannya. Sebenarnya itu kalau kita pikir-pikir ya, macam makan buah si malakama, dimandikan melanggar hukum, tidak dimandikan berdosa. Nah itu pandi-pandi kita lah, itu gimana cara mikirkannya. Namun dari channel SSK memperingatkan satu kali lagi, carilah mudim-mudim yang sebenarnya dan kompromikanlah mudim itu yang sebaik-baiknya. Ada mudim yang untuk jenazah yang sehat, ada pula mudim yang untuk khusus yang mudra. Ya kan Bu? Seperti itu kan Bu? Jadi kira-kira apa nasihat Ibu Siti Hajar untuk saya dan untuk penonton kami? Kira-kira apalah nasihatnya? Sedikit saja. Ya bagi kami yang anak-anak muda ini ya, kan kami harus banyak bertanya kepada orang-orang tua gitu. Nasihat macam mana? Nasihat macam seperti hal-hal bagian fardu kifayah kira-kira. Ya bagi yang muda-muda. Iya Bu. Kan kita ini kan tak mungkin selamanya hidup. Iya. Pasti kita mengalami mati. Iya, ya kan? Iya. Jadi sebelum kita mati atau meninggal itu, kita perlu juga belajar. Belajar tentang fardu kifayah, yaitu tentang agama. Tentang agama. Iya. Nah, fardu kifayah ini ada 4 macam itu ya kan. Pertama dia memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Iya 4. Ini hal yang 4 ini wajib. Yang 4 macam ini perlu kita pelajari, walaupun kita bukan mudim. Iya. Benar juga. Kita harus. Jadi karena kita bukan mudimnya tadi, kita udah mengetahuinya. Itulah tadi ya kan. Ada yang tidak mampu. Iya, ada yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu pas waktu ada si mayat ini ya kan, tidak mampu dia entah menyolatkan, mengkafani, memandikan. Kita maju. Ya, tapi Bu, ya yang Ibu barusan ucapkan 4 tadi, mengkafani, memandikan, mengkafani, menguburkan, mensolatkan. Kalau menurut saya, ya saya tambah ya Bu ya. Mensolatkan mungkin banyak yang bisa, menguburkan mungkin banyak yang bisa, mengkafani banyak yang bisa. Satu ini yang harus kita jaga, memandikan. Karena tidak mungkin ya kan Bu, jenazah itu dalam keadaan baik-baik saja kita mandikan ya kan. Nah itu tadi intinya. Jadi khususnya di cerita malam ini, konten ini mengenai hal memandikan jenazah. Taruhlah kalau perkara memakamkannya, mengolah itu banyak yang bisa. Cuman
yang tadi memandikannya, karena suatu saat pasti Anda bertemu dengan jenazah yang tidak layak, maaf ya, yang hancur ya, seperti itu. Jadi kalau lah yang tua ya jelas dia darahnya kurang ya kan Bu ya. Ya, jangankan yang tua, anak-anak muda seperti kita saja kadang tidak ada yang sanggup melihat darah, tidak sanggup nengok darah itu pasti sudah di situ ya kan. Darahnya lemah kan? Iya, darahnya lemah ya, kita juga maklum ya kan, namanya lah orang tua ya. Saya juga tidak nyindir-nyindir Anda, tidak. Saya tidak nyindir Anda. Nah, cuman gitu pun bagi Anda yang tersindir ya silakan. Berarti Anda seperti itu. Kalau Anda tidak tersindir, alhamdulillah, berarti Anda orang-orang yang suka belajar ilmu ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Mungkin sampai situ aja cerita kita malam hari ini Bu. Terima kasih banyak atas pengetahuan yang sudah Ibu terangkan kepada saya dan kepada penonton saya. Saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada penonton saya. Ya, siapa yang mau ingin menonton saya ya silakan. Bagi yang tidak ingin, jangan tonton video saya ya. Dari saya itu saja. Cukup sekian dan terima kasih.